Soal yang pertama dalam kitab ini disebutkan ma huwa awwal wajibin 'alal insan, apa yang paling pertama wajib diketahui bagi seorang manusia. Apa yang paling pertama? Soalnya demikian, wal jawab awwalu ma yajibu 'alal mukallaf, yang wajib diketahui bagi seorang yang mukallaf. Mukallaf itu seorang yang sudah terkena syariat. Kharaja bihi, keluar daripada itu. Kalau orang belum terkena syariat seperti apa? Misalnya orang yang belum masuk usia baligh, itu tidak disebut sebagai seorang mukallaf. Atau orang yang hilang ingatannya, entah dia gila atau majnun, atau dia hilang ingatan dalam keadaan tidak sadar, itu dia ghair mukallaf, dia tidak masuk pada golongan orang-orang yang mukallaf. Itu bagi kita-kita ini yang sudah terkena kewajiban. Artinya mukallaf ini kalau sudah terkena kewajiban tidak dijalankan maka berdosa. Ini hukumnya seorang yang mukallaf. Yang paling pertama diketahui, harus diketahui sebagai seorang mukallaf, itu adalah ma'rifatullah, mengetahui siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu macam-macam. Si A mengetahui tentang Allah hanya sebatas ini. Dia belajar makin mendalam mengetahui tentang kekuasaan Allah, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, makin mendalam. Tingkatan seseorang mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala berbeda-beda. Dan yang paling tinggi mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mengetahui Allah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puncak daripada pengetahuan seorang hamba untuk mengetahui tentang Allah bukan mengetahui zatnya. Zat Allah itu tidak bisa difikir, tapi mengetahui sekitar. Artinya baik itu sifatnya, kekuasaannya, tanda-tandanya Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang paling mengetahui adalah, yang paling puncak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatullah alladhi awjadahu minal adam ilal wujud. Yang paling diketahui adalah kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita dari keadaan tidak ada menjadi ada. Fa innahu lam yukhlaq illa lil ibadah. Maksudnya mengetahui Allah yang pertama, makanya di rukun Islam itu kita disuruh berikrar pertama kali asyhadu alla ilaha illallah. Sebelum kita masuk sholat, sebelum kita masuk zakat, sebelum kita masuk puasa, sebelum kita masuk rukun Islam yang lain, itu pertama kita disuruh berikrar bahwasanya Allah sebagai Tuhan. Tapi kebanyakan orang hanya berikrar fil lisan, di lisannya saja, tidak ikrar di dalam maknanya. Dia berikrar bersyahadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang memahami apa makna saya bersaksi Allah sebagai Tuhan? Harus seseorang muslim mukmin mengetahui Allah sebagai Tuhan adalah Dia yang menciptakannya, dan Dia yang mengadakan yang dari tidak ada, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Ini makna yang harus diterapkan kepada seorang yang telah berikrar kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian nanti selanjutnya ada lanjutan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tentang pengikraran diri kita sebagai seorang muslim, mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah sebagai rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus untuk jami'in nas, untuk semua manusia, tidak untuk Bani Israel, tidak untuk orang Arab saja, tidak untuk orang di wilayah Timur Tengah saja, tapi untuk seluruh kafatin nasi ajma'in, untuk seluruh manusia, baik yang ada di timur maupun yang ada di barat. Pembicaraan masalah itu akan berbicara dalam bab yang nanti selanjutnya. Dan disebutkan di sini tidak ada tujuan Tuhan menciptakan seorang hamba manusia kecuali untuk ibadah. Jadi kalau sudah dibatasi kayak gini,
Kita sudah dibatasi oleh Allah bahwasanya kau tak ciptakan tapi kau untuk ibadah sama aku. Tidak ada jalan lain bagi kita untuk melakukan semua kegiatan kita untuk ibadah kepada Allah. Artinya kamu datang di bumi aku ini bukan untuk maksiat. Sampai ada riwayat mengatakan kalau engkau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, carilah tempat yang di luar kekuasaannya Allah. Bagaimana engkau akan bermaksiat? Engkau makan rizkinya Allah, engkau hidup di bawah langitnya Allah, engkau hidup di atas buminya Allah, engkau minum air sungai yang diciptakan oleh Allah, engkau hirup udara yang diciptakan oleh Allah. Terus engkau akan bermaksiat dengan yang memberikanmu kepada ini semua. Cari bumi lain selain buminya Allah kalau kayak gitu. Makanya Allah sudah membuat satu aturan, tidak ada misi manusia masuk di muka bumi kecuali dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya semua tindak tanduk kita ini harus dinilaikan ibadah, hadirin. Janganlah tindak tanduk kita digunakan untuk sesuatu yang hanya bernilai, tidak ada la yanfa' wa la yadur, tidak ada manfaatnya dan tidak ada bahayanya. Dari ayat ini dimaknakan semua tindakan kita untuk ibadah. Makan untuk ibadah, tidur untuk ibadah, bekerja untuk ibadah, bersosialisasi kepada masyarakat untuk ibadah. Semua untuk ibadah. Kalau kita niatkan sebagai niat ibadah, maka sesuai dengan misinya kita di muka bumi. Wahiyya tastalzimul awalan ma'rifatal ma'bud, ay ma'rifata dzatihi wa sifatihi wa af'alihi 'alal wajhil mahmud. Yang pertama wajib diketahui kepadamu wahai manusia adalah engkau mengetahui siapa yang berhak disembah itu, yaitu engkau mengetahui sedikit tentang zatnya Allah. Kita boleh membahas zatnya Allah itu hanya sedikit. Zatnya Allah itu yang bersifat, kalau nanti dalam sifat-sifatnya Allah yang bersifat nafsiyah, yang bersifat tentang wujudnya Allah itu kita boleh membahas hanya sedikit. Karena apa? Karena itu maknanya sangat dalam dan tidak mungkin otak kita bisa berpikir masalah tersebut. Sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad Hajjar, dikatakan dalam syarahnya Fathul Alam, dikatakan bahwasanya kalau ada seseorang mempertanyakan tentang masalah Tuhan, yang masalah yang dalam tentang zatnya Allah, berhenti kau sampai situ, jangan masuk kau ke dalam itu yang itu. Katanya Sayyidina Ali, fahuwa bahrul amik, lautan yang sangat dalam kalau membahas tentang zatnya Allah, karena sesungguhnya Allah itu di luar konsepnya makhluk. Allah itu di luar konsepnya makhluk. Jadi sedangkan akalnya manusia ini diciptakan oleh Allah untuk memikirkan seluruh yang berhubungan dengan konsepnya makhluk. Tidak dikasih kesempatan sama Allah untuk berpikir tentang dirinya Allah. Makanya kalau seseorang mau berpikir tentang Allah subhanahu wa ta'ala pasti terbatasi dan pasti tidak mampu. Dibatasi sama kekuasaannya Allah untuk memberhentikan konsep berpikir tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kita namanya manusia ini, Bapak sekalian hadirin, itu punya sifat fudul, ingin tahu. Contoh, kalau ada satu yang gaduh di sebelah situ dalam keadaan tertutup, itu jauh rasa kita penasaran, kepingin tahu, dibandingkan kalau keadaan gaduhnya dalam keadaan terbuka kita sudah lihat. Itu sifatnya manusia itu selalu ingin tahu. Bila perlu kalau tahu, kepingin tahu pembicaraannya malaikat di langit, di sana bicaranya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau bisa tahu. Manusia sampai makanya sifat manusia yang seperti ini menciptakan alat-alat teknologi yang sekarang terjadi. Alat sadap, alat untuk mendengarkan ucapan seseorang dari jarak jauh, alat-alat canggih yang lain. Ini karena sifat ingin tahunya manusia yang memang itu diciptakan oleh Allah. Para ulama pun Rasul SAW membahas tetapi tidak terlalu mendalam untuk masalah zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma sifatihi wa af'alihi, sedang adapun tentang sifat-sifat Allah dan perbuatan kehendak iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala dibahas oleh para ulama. Dibahasnya pun disesuaikan dengan akalnya makhluk. Tidak mungkin membahas sifat-sifatnya Allah yang seperti itu adanya, yang cantik jumlahnya ada 20 itu,
dibatasi dengan seperti itu, tidak. Artinya sangat-sangat Allah itu kalau dibahas satu persatu tidak akan habis, dan makhluk manusia hanya diberikan kesempatan untuk sedikit mengetahui tentang tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ala wajhil mahmud. Nah, ini di sini diberikan keterangan kita membahas tentang Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara-cara yang terpuji. Ini hadirin perlu, kenapa kok para ulama selalu kalau menyandingkan kalimat membahas Allah itu ala wajhin mahmud. Sekarang ini banyak gejala-gejala dan mungkin sudah terjadi orang membahas Tuhan tapi jadinya mengkerdilkan Tuhan. Wal'iyadzubillah, yang terjadi di sekolah-sekolah Islam, di universitas, institut agama Islam yang dikatakan membahas tentang Allah tidak dengan wajhil mahmud, tidak melalui pengagungan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mengkerdilkan nilainya Allah, seakan-akan Allah ini seperti yang lain. Lihat, keblinger para mahasiswa tersebut. Karena dia apa? Al-akhlaq, al-adab ma'arabbihi tidak ada. Adab sama Tuhannya tidak ada. Dia masuk kepada konsep ketuhanan melalui konsep akal tanpa ada akhlak dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya masuk terhadap konsep ketuhanan tanpa adab dan akhlak, bukan melalui jalurnya Nabi Muhammad, bakal terjerumus, akan menjungkalkan otak dia kepada kurang ajar kepada Allah. Ini berita-berita yang terjadi, waliyadzubillah. Ada tulisan masuk kawasan bebas Tuhan. Kawasan bebas Tuhan, ka'anuh dunia ini punyanya dia, kampus ini punyanya dia, bukan miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punyanya Allah, kok berani mengatakan kawasan bebas Tuhan? Ini maksudnya apa? Waliyadzubillah, kalam, berbicara yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim, yang bahkan waliyadzubillah ditakutkan dia akan keluar dari ajaran Islam seperti anak panah keluar dari busur panahnya. Makanya orang kalau mau bicara masalah tauhid, masalah Allah Subhanahu wa taala, masalah akidah, itu berbicara ala wajhin mahmud, dengan jalan-jalan yang terpuji. Ada batas. Ulama ini sudah memberikan rambu-rambu, hadirin. Tidak asal ngobrol. Karena apa? Karena memang konsep ketuhanan ini kalau tidak diterangkan oleh seorang yang mengetahui tentang masalah ketuhanan secara mendetail dan sesuai dengan jalan syariat yang istilahnya itu bersilsilah ilmunya sampai kepada Nabi Muhammad, terjerumus kepada hal-hal yang ya'udzubillah menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala.